lagi di YouTube. Oke, selamat sore teman-teman, sekali lagi selamat datang. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa hadir dalam sesi webinar sosialisasi terkait dengan kegiatan Ideathon 2023. Mungkin teman-teman di sini sudah sempat lihat publikasi yang seliweran ya di beberapa sosial media, termasuk di sosial medianya OpenStreetMap dan juga di WRI Indonesia. Dan mungkin masih pada bingung nih dan pengen kepo-kepo kira-kira apa sih Ideathon ini, kemudian kegiatannya seperti apa, bentuk acaranya seperti apa, syarat-syarat daftarnya seperti apa, dan mungkin nanti hadiahnya juga apa yang bisa teman-teman dapatkan melalui kegiatan Ideathon ini. Teman-teman bisa langsung aja nih nanti dengarkan penjelasannya. Dan di sore hari ini saya juga ditemani sama Mas Awi ya dari BRI Indonesia yang nanti akan menjadi speakers atau narasumber dalam sesi sore hari ini, di mana teman-teman nanti bisa langsung aja yang seputar Ideathon ataupun penyelenggaraan kegiatannya, nanti teman-teman bisa langsung bertanya setelah sesi Mas Alwi selesai untuk presentasi ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman nanti akan ada hadiah sebesar Rp500.000 untuk 5 orang peserta teraktif dan dengan pertanyaan terbaik. Dan jangan lupa kita juga nanti di akhir acara akan ada pengumuman siapa saja pemenang giveaway yang kemarin kita adakan di Instagram ya. Untuk teman-teman yang sudah ikut, jangan lupa pastikan untuk hadir dan ikuti sesi ini dari awal sampai akhir karena pengumumannya akan kami laksanakan di akhir acara. Oke, Mas Alwi, silakan untuk mempresentasikan paparannya. Oke, selamat sore. Terima kasih Mas Tido atas waktunya nih memfasilitasi teman-teman dan juga WRI dalam acara Ideathon Inovasi Sosial di 2023. Saya mau tanya, Mas Tido, suara saya terdengar cukup jelas ya? Terdengar jelas, Mas. Dengar ya? Ya. Oke. Nah, teman-teman sudah datang. Ya, seperti yang tadi Mas Tido jelaskan, WRI Indonesia bersama program Safe and Sound Cities akan menyelenggarakan Ideathon Inovasi Sosial 2023. Ini merupakan acara yang kedua ya dari tahun lalu dengan hackathon juga di bulan Juli 2022, dilanjutkan di tahun kedua di bulan Mei 2023. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah mengikuti timeline-nya gitu ya, baik itu di sosial media di WRI dan juga mitra-mitra WRI termasuk POI, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia, bahkan beberapa mitra program S2 Cities di Kota Bandung gitu ya. Mungkin juga ada teman-teman yang kemarin hari Minggu malam hadir di Hava Warehouse gitu ya, pada saat sosialisasi. Boleh tunjuk tangan nggak siapa yang sudah hadir waktu itu? Ada yang hadir kemarin di Bandung, boleh di kolom chat mungkin atau kasih reaction-nya silakan. Apa ada yang hadir? Oh, Mas Fikri hadir, Birgita hadir, Aulia hadir. Cukup banyak ya. Ini ikut lagi di webinar, apakah masih belum jelas atau ingin tahu lebih banyak gitu ya? Atau gimana ya? Coba nanti kita lebih explore lagi gitu ya. Apa yang menjadi ketidakjelasan pada saat di Hava Warehouse tadi malam gitu. Saya sendiri merasa event itu cukup meriah gitu ya. Peserta datang cukup hadir dan hadirnya juga cukup aktif gitu ya, bertanya kepada narasumber terkait 3 tema yang akan kita usung di Ideathon nanti gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk share screen handbook Ideathon. Sudah terlihat ya, Mas Tido ya? Sudah, Mas Alwi. Nah, Ideathon ini salah satu cara bagaimana program Safe and Sound Cities itu mendapatkan feedback atau partisipasi dari anak muda di Kota Bandung gitu ya. Ini bukan merupakan satu acara puncak daripada program ini,
Selain sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa aktivitas yang mencoba untuk meningkatkan kapasitas bagi organisasi-organisasi kepemudaan di Kota Bandung. Nah, saat ini kita atau program Safe and Sound City bersama juga perkumpulan OpenStreetMap Indonesia sedang bekerja sama dengan 3 organisasi kepemudaan di Kota Bandung. Yang satu adalah Forum OSIS Kota Bandung, dan juga Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Yang ketiga itu ada Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung, itu termasuk dalamnya Pandega dan Penegak Pramuka Kota Bandung. Yang keempat itu ada Karang Taruna Budi Wibawa, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloakaler, Bandung, Kota Bandung. Nah, dari ketiga mitra ini, gitu ya, yang akan menjadi mitra program, bahkan juga implementasi ide-ide dari peserta yang nanti idenya kita pilih sebagai ide implementasi. 3 tema tahun ini yang menjadi fokusnya. Ya, tema pertama adalah tema tentang perundungan atau bullying yang diajukan oleh teman-teman Fotban, Forum OSIS Kota Bandung, dan juga Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Tema bullying nanti saya coba jelaskan lebih jauh. Yang kedua, ada tema tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung yang diajukan oleh teman-teman Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, ada juga tema tentang placemaking atau penciptaan ruang yang aman dan nyaman di kota yang diajukan oleh teman-teman Karang Taruna Budi Wibawa di Kelurahan Kopo. Nah, tiga tema ini muncul tidak begitu saja gitu ya. Ini merupakan tema-tema yang menjadi concern dari tiap entitas tersebut terhadap konteks aman dan nyamannya Kota Bandung gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Kenapa ada 3 tema yang kita usung di Ideaton tahun 2023. Nah, tema-tema ini akan dicoba untuk diideatonkan gitu ya kepada para peserta gitu, supaya kita tahu dan coba-coba berpartisipasi dan membantu apa sih ide-ide yang cukup inovatif gitu ya, yang bisa kita implementasikan sama-sama bersama juga anak muda Kota Bandung, dan juga akan bekerjasama dengan beberapa sektor yang terkait, baik itu publik sektor nantinya atau private sektor juga, akademisi dan media gitu ya, pada saat implementasi. Untuk menuju ke sana kita perlu tahu ide-ide apa yang bisa dikumpulkan dan konteksnya solutif, inovatif, berkelanjutan, bahkan juga cukup sederhana untuk diimplementasikan gitu. Ini salah satu udah ada clue-cluenya tuh, Mas Dido. Sebenarnya clue-clue yang bisa mungkin bisa menjadikan satu penilaian gitu di situ. Ada kata kuncinya ya. Jadi iya, ada kata-kata kuncinya tuh. Iya. Nanti tolong ikat apa sih kata-kata kunci tadi gitu ya. Nah, 3 tema ini mungkin saya boleh jelaskan secara singkat saja gitu ya. Nanti teman-teman juga akan bisa unduh handbook ini di link yang akan saya kasih setelah webinar ini gitu. Oke, untuk bullying sendiri, saya rasa teman-teman sudah sering mengenal tuh kata-kata bullying gitu ya, bahkan bagi anak-anak remaja, dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua pernah nih yang namanya mendengar kata-kata bullying atau perundungan gitu. Bahkan sebagian mungkin juga jadi korban atau juga jadi pelaku, bahkan bystander ataupun yang melihat saja gitu. Ini menjadi satu tema isu dari teman-teman siswa pelajar di Kota Bandung sebenarnya. Kenapa cukup banyak hal ini? Awalnya dulu cukup meningkat karena kita juga melakukan diskusinya pada saat marak-maraknya
begal ya, dan juga geng-geng motor di Kota Bandung di 4 atau 5 bulan yang lalu gitu. Jadi mungkin ini menjadi satu concern juga buat teman-teman di eh, pelajar dan juga anak di Kota Bandung. Eh, Apa-apa saja yang bisa dibaca sebagai sumber daya untuk literaturnya itu bisa nanti dilihat di di handbook Ideatonnya yang akan saya share linknya di chat setelah webinar ini. Yang kedua, pengelolaan sampah. Ini menjadi satu fenomena besar juga ya. Dalam minggu-minggu ini nih kayaknya orang-orang Bandung udah mulai jengah juga nih tentang sampah gitu ya. Sampah makin banyak gitu ya, walaupun ini fenomena tiap tahun gitu. Tapi Iya. 2 minggu ini makin banyak karena apa? TPA Sarimukti itu sudah tidak bisa menampung lagi gitu. Bahkan TPA yang baru mau dibuat belum bisa menampung sampahnya gitu, belum bisa menampung. Ini menjadi satu isu yang besar terhadap kenyamanan dan bahkan keamanan dan konteks kesehatan ya di Kota Bandung untuk anak-anak muda gitu. Apakah nanti ini menjadi isu yang sangat seksi dibahas di Ideaton? Bisa saja begitu ya. Nah, teman-teman pramuka melihat berdasarkan apa yang menjadi kekuatan mereka bisa membantu di konteks bagaimana mengolah sampah di Kota Bandung. Gitu. Nah, yang ketiga itu tentang placemaking atau penciptaan ruang. Sudah watak kota gitu ya, sulit dicari gitu untuk dapat digunakan sebagai ruang yang aman gitu ya, kecuali bahkan di desa-desa mungkin di desa masih banyak ya, di wilayah urban kota gitu anak-anak main layangan di tengah jalan gitu ya, atau di atas rumah gitu, Betul. atau teman-teman pemuda karang taruna tidak mempunyai ruang yang cukup untuk misalnya berkegiatan untuk baik itu seni ataupun juga olahraga gitu ya. Lapangan sudah cinta terus, kalau ada lapangan ujuk-ujuk paling banyak dijadikan tukang lahan parkir Parkir. warga gitu ya. Ya Betul. karena lebih ada cuahnya gitu. Tapi buat Mm-mm. teman-teman yang lain hilang tuh kesempatan untuk melakukan aktivitas yang sifatnya meningkatkan. Komunal ya. Kalau kita lihat sih banyak juga malah menggunakan kayak taman-taman RW gitu ya, ataupun juga di lapangan parkir kelurahan yang kalau misalnya udah sore atau malam itu udah kosong gitu ya, yang kita lihat gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya bagi pemuda dan juga pemuda perkotaan, bahwa butuh tuh yang namanya ruang-ruang publik di tingkatan urban village ya, ataupun di tingkatan kelurahan gitu. Alih-alih mereka harus menggapai taman-taman kota yang cukup banyak juga di Kota Bandung, cuman biasanya tersebar di wilayah-wilayah tengah kota ya, seperti di Bandung Wetan ataupun di wilayah Coblong gitu. Tapi di wilayah-wilayah kulon ataupun di wilayah yang lebih pesisir, yang lebih dekat dengan kabupaten dan kota tetangga cukup kurang. Ini yang menjadi concern dari teman-teman Karang Budi Wibawa di Kotpo. Itu yang jadi latar belakang sebenarnya Mas Dido sama teman-teman. Kenapa kita ambil 3 tema ini gitu ya. Nah, 3 tema ini kita coba ajangkan gitu ya untuk mencari, mengawal dan juga mengumpulkan ide-ide yang sifatnya close source dari teman-teman gitu. Baik itu teman-teman di Kota Bandung, bahkan di sekitarnya, bisa Kota Cimahi ataupun juga Kabupaten Bandung sampai Cileunyi sampai sana gitu ya, bahkan di Jatinangor gitu ya, dan juga Bandung Barat. Kenapa kita ambil Bandung Raya? Karena kita percaya yang namanya implementasi ataupun satu program itu berkaitan dengan wilayah sekitarnya juga gitu ya. Kalau misalnya itu saling berkaitan, seperti misalnya Jakarta dengan Puncak atau Ciawi gitu, itu juga berkaitan menangani satu banjir gitu pun yang lain-lainnya. Itu kita coba teman-teman selain yang domisili di Kota Bandung untuk ikut serta di dalam Ideaton ini gitu. Nah, syarat dan ketentuannya tidak terlalu rigid sebenarnya ya. Usianya aja minimal 18 tahun sampai 24 tahun per usia pada saat mendaftarkan di Ideaton ya. Jadi dibuktikan dengan KTP.
Terus kirim proposalnya melalui link yang nanti akan kita kirim sama-sama. Ini juga bisa dibaca secara detail di handbooknya yang bisa teman-teman download secara mudah di link yang akan saya bagikan nanti. Terus, oh ya, ikutin tuh terus-terusan yang namanya IG-nya dari WR Indonesia dan juga S2Cities. Akan ada clue-clue, bahkan resource-resource gitu ya, literatur-literatur yang ditampilkan di dua akun ini gitu ya, yang sesuai dengan tema-tema Ideaton di tahun ini. Terus template sama tautannya juga silakan diklik dalam link di mana di handbooknya. Pendaftarannya boleh dilakukan secara berkelompok, maksimal 3 orang. Kenapa maksimal 3 orang? Ini menjadi pembelajaran kita di tahun lalu gitu ya, karena untuk mencapai efektivitas sama efisiensi implementasi, kayaknya 3 orang tuh sudah paling maksimal dan optimal gitu, dibandingkan lebih dari 4 gitu. Terus juga, oh ya, harus komitmen nih, karena acaranya itu adalah selama 4 hari, dari tanggal 22 sampai tanggal 25, yang akan dilakukan di sela-selanya ada mentoring dan juga capacity building. Mentoringnya cukup menarik, ada beberapa materi yang kita siapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas teman-teman pada saat mengikuti acara ini. Jadi selain nanti dapat hadiah utamanya gitu ya, pasti akan ada reward untuk setiap pemenang 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3. Ada juga peningkatan kapasitas melalui ahli-ahli di bidangnya gitu ya. Bahkan bagaimana kita mengelola satu ide, dan bahkan nanti ada juga kalau misalnya dipilih idenya akan diimplementasikan bareng-bareng gitu. Silakan ikuti juga IG dari teman-teman di bawah jembatan sebagai salah satu contoh pemenang hackathon di tahun 2022. Itu diampu oleh teman-teman Rino. IG-nya di bawah jembatan disambung saja gitu. Itu adalah inisiatif yang dikembangkan oleh teman-teman Rino sebagai pemenang hackathon di tahun 2022. Ada juga IG dari teman-teman Jajaka juga sebagai pemenang hackathon di tahun 2022. Nanti saya coba share linknya tim-tim Jajaka di mana. Nah, saya kasih coba ininya ya, timelinenya ya. Sebenarnya ini sudah cukup berlanjut selama 2 minggu gitu ya. Sejak tanggal 17 April ada pembukaan, terus juga kita kemarin ada sosialisasi tentang ide di Hava Warehouse tanggal 7. Sekarang sedang ada menuju counting down ke tanggal 12 Mei sebagai batas akhir pengumpulan dan portofolio ide. Tanggal 15 kita akan kurasi ide yang masuk, yang akan kita pilih menjadi 15 tim dengan proposal yang terbaik gitu ya. Baru tanggal 18 kita akan kontak setiap 15 tim yang masuk dalam kurasi tim. Setelahnya acara Ideaton dari 22 sampai 24 Mei dan 25 itu penjurian. Ini coba nanti teman-teman lihat timeline-nya seperti ini. Nah, selain tadi materi-materi, kita juga akan memberikan mentor-mentor yang cukup ahli di bidangnya gitu ya, di setiap isu gitu pada saat Ideaton dan juga setelah Ideaton untuk ide yang diimplementasikannya. Hadiahnya ya maksimal memang ada sekitar 60-62 juta, tapi ini adalah besaran sebarannya cukup besar saya kira untuk ajang-ajang seperti ini ya Mas Yul ya. Wah, besar sekali Mas ini. Ya, Luar karena biasa kita menghargai ide sebenarnya. Kita menghargai ide-ide yang keluar dari teman-teman pemuda gitu ya. Alih-alih hanya memberikan komentar ataupun kritik-kritik ke pemerintah gitu ya. Cok, kita sama-sama yuk urun ide di sini gitu ya. Apakah idenya nanti
cukup bagus diimplementasikan, itu lebih baik. Tapi setidaknya ada satu momen kita berbagi pengetahuan di acara ini gitu. Nah, ini saya bisa kasih tahu mentor-mentornya mungkin akan menjadi mentor pada saat Ideathon. Ada Studi Akanoma yang mengusung di tema di placemaking, ada Akademi Perlindungan Anak untuk tema-tema perundungan, dan Komunitas Cika-Cika untuk tema pengolahan sampah bersama dengan River Clean Up dan Bank Sampah Bersinar. Ada lagi yang lain nanti beberapa private sector tentang seperti Meraki Asa juga akan membantu teman-teman dalam bagaimana membuat satu proposal dan pitch deck yang cukup menarik gitu pada saat acara nanti. Profil jurinya saya kira juga sudah cukup terkenal gitu ya. Kalau teman-teman tahu tentang placemaking di Kota Bandung, ada Pak Didi nih dari Kepala Dinas di SDBM yang sudah cukup banyak membuat ruang-ruang terbuka, ruang-ruang bermanfaat di Kota Bandung yang mengelola dari lahan-lahan yang sudah idle itu apa ya, yang bukan terbengkalai ya, dibiarkan gitu ya, supaya dimanfaatkan. Ada Mbak Gadis juga dari Parompong, Mas Arief dari WRI Indonesia, dan juga ada dosen SBM ITB, Ibu Melia sebagai ahli placemaking-nya. Saya kira itu Mas Dido dari saya gitu ya. Saya akan coba share di chat gitu ya beberapa link-link yang bermanfaat untuk teman-teman ikuti sebagai bahan membuat proposal, dan ada clue-cluenya di sana gitu. Sementara saya mau kirim chatnya, silakan Mas Dido untuk saya kembalikan ke Mas Dido. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Alwi atas penjelasan dan pemaparannya ya. Tadi teman-teman sudah jelas banget ya dijelaskan sama Mas Alwi terkait dengan apa itu Ideathon, kemudian latar belakangnya seperti apa, kemudian termasuk juga tahap-tahapan pelaksanaan kegiatannya, termasuk juga syarat-syaratnya nih. Jadi tadi juga saya juga sedikit mengutip apa yang sudah disampaikan Mas Alwi bahwa mungkin Ideathon 2023 ini juga menjadi ajang di mana teman-teman dari WRI dan SUCTIS ini memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pemuda khususnya di Bandung untuk tidak hanya menjadi agent of change, tapi juga menjadi bagian dari solusi yang akan diterapkan bagi permasalahan-permasalahan urban yang ada di Kota Bandung. Dan tadi saya juga mau review dikit nih persyaratan untuk daftarnya, teman-teman cukup mudah ya, teman-teman bisa mendaftarkan secara individu ataupun juga bisa bikin grup nih beranggotakan 2 atau 3 orang. Terus teman-teman bisa yang punya batas usianya 15 sampai 24 tahun ya, dan kemudian berdomisili di sekitar Bandung ya Mas Alwi ya, di Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga Cimahi. Dan yang pasti teman-teman juga harus komit untuk ikut kegiatannya dari awal sampai akhir, karena benefitnya banyak banget ya Mas Alwi. Pemenangnya ini nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada juara 1 sampai 3, dan juga ada harapan 1 sampai harapan 3 ya Mas Alwi. Masih ke-mute Mas Alwi. Masih ke-mute. Ya. Ya, setidaknya kalaupun belum terpilih idenya gitu ya, manfaat yang bisa didapatkan dari mengikuti ide ini cukup banyak sih. Ya. Saya bisa bilang potensinya cukup baik gitu. Ya, karena selain dapat benefit berupa pendanaan, juga teman-teman bisa belajar banyak nih, termasuk juga ada banyak mentoring. Kemudian juga pasti bisa menambah soft skill maupun hard skill teman-teman nih untuk menambahkan kemampuan diri masing-masing lah gitu lah ya Mas Alwi. Betul. Dan jangan lupa submission ID-nya sampai tanggal 12 ya Mas Alwi berarti ya? Ya, sampai tanggal 12. Ini sedang nanti malam akan kita counting down gitu ya. Waktunya gitu ya. Sampai ke tanggal 12 jam 23.59. Oke. Dan di sini juga teman-teman udah banyak banget yang naruh pertanyaan nih. Saya lihat di sini ada Mbak Utari ya yang sudah raise hand, mungkin bisa langsung berbicara. Mbak Utari silakan. Baik, Dari terima mana nih kasih. Mbak Utari, silakan. Bisa perkenalan diri dulu.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Utari dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saya ingin ada beberapa hal nih Mas Alwi yang ingin saya tanyakan Mhm. untuk memperjelas gitu ya. Yang pertama, itu kan untuk deadline-nya kalau saya lihat itu kan tanggal 12 Mei Iya. 2023 dan Mhm. kurang lebih tinggal 2 hari lagi gitu kan Jam ya. jam 23.59 ya. Iya, baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada perpanjangan atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk dari format proposalnya, itu saya sudah baca juga, itu kan hanya maksimal 3 lembar gitu ya, Mhm. Mas Alwi. 3 halaman. Nah, untuk 3 lembar itu kan terbilang, sedikit gitu ya. Mhm mhm. Nah, kalau misalnya nih kami membuat sebuah, desain atau sketsa yang udah kami rancang untuk visualisasi dari ide, itu Mhm. apakah boleh dimasukkan misalnya seandainya misalnya kayak 3 lebih gitu dari gambarnya, apakah boleh atau memang dipadatkan dengan gambar-gambarnya itu 3 lembar? Itu yang kedua. Mhm. Terus yang ketiga, kemarin saya ikut yang di Hava Warehouse, Mas Alwi. Kemarin itu ada di-mention kalau dapat sebelum submit ide itu, dilihat, podcast-nya. Jadi kebetulan kemarin itu saya sudah cari-cari Mas Alwi, Mmm. jadi belum nemu. Jadi boleh dibantu Oke. untuk, share link-nya, itu yang Mhm. ketiga. Terus yang keempat, jadi ada 5 ya Mas Alwi, mohon Wah, maaf banyak Iya. ya, nih Mbak Utari. karena jadi yang keempat itu kan untuk temanya ada 3 ya, Mas Alwi. Mmm. Nah, untuk pemenangnya kan itu ada 6. Apakah Mmm. dari 6 itu berdasarkan komposisinya, maksudnya Mhm. dari yang pengelolaan sampah satu, Mhm. perundungannya tertinggi gitu. Oke. Dan yang terakhir, Mhm. untuk yang akan diimplementasikan itu apakah hanya satu dari yang 6 atau, dipilih lagi gitu yang memang Mmm. bisa diimplementasikan. Mungkin itu Oke. Mas Alwi, thank you, mohon Iya. bantuannya untuk menjawab. Terima kasih Mbak Utari. Pertama Oke, saya boleh beri langsung dijawab. satu-satu ya. Nanti Mas Boleh Dino boleh. tolong bantu kalau saya hilap pertanyaan Mbak Utari yang cukup Siap. wajar, ada 6 ya. Pas saya Mhm. tadi ya. Yang pertama tentang deadline. Deadline-nya itu tanggal 12 Mei jam 23.59. Silahkan pantau terus websitenya WRI ya. Apakah akan kita coba untuk extend itu di tanggal 12 Mei, coba pantau, gitu ya. Tapi saat ini kita masih eh, apa ber ini dengan jadwalnya karena jadwalnya cukup padat Utari gitu ya. Jadi jam penerimaan terakhir itu jam 12 sebelum jam 12 malam di tanggal 12. Jadi sebelum masuk ke tanggal 13 gitu ya. Apakah nanti ternyata tanggal jam 12 itu ada counting down baru dari WRI, silakan dipantau gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua tentang apa ya Mbak? Yang kedua, Ya. apakah boleh lebih dari 3 lembar? Karena cukup terbatas untuk Oke, space-nya nih, Mas ya Alwi. untuk ininya hanya 3 lembar. Tapi silakan lampirkan dengan tadi pitch deck yang mau menambahkan lebih memahami tentang ide yang ditampilkan gitu ya. Dari proposal itu hanya 3 lembar yang ada pertanyaannya. Silakan lampiran pitch deck di belakang. Nah, yang ketiga apa Mas Dido? Yang ketiga, kemarin sempat disinggung tentang podcast-nya ya, Oke, sebelumnya. podcast Itu di mana podcast diaksesnya? Oke, podcast ada di IG WRI. Silakan Mbak Bergita boleh di-share podcast di chatnya Mbak. Kalau misalnya teman-teman ikuti IG-nya WRI Indonesia, itu ada beberapa tema yang saya share di chat itu. Ada tentang 3 tema. Itu di dalamnya ada podcastnya, kalau nggak salah. Nah, terus juga tolong di bawahnya lagi atau di tag-nya itu, di tag-nya IGWRI ada 2 podcast dari Bo to Box itu coba lihat di ininya di tag-nya WRI Indonesia yang di tag-nya gitu. Itu juga ada beberapa pembahasan tentang 3 tema ini. Yang keempat apa Mas Dido tadi Mas? Yang keempat,
kan apakah pemenangnya nanti akan dimenangkan per masing-masing kategori atau Oke. seperti apa ya? Pemenang itu menjadi kewenangan juri. Jadi baik itu temanya, apakah memang temanya itu akan beririsan semuanya, kita belum tahu. Jadi itu tergantung dari bagaimana juri memilih pemenang dari 15 ide yang diajangkan. Yang kita tidak punya andil dalam hal itu, hanya saja panitia atau WRI hanya memberikan panduan penilaian dan juga bobot-bobot penilaian seperti apa gitu. Tapi semuanya tergantung dari juri yang menilainya. Yang tadi jurinya sudah saya sebutkan, ada beberapa, baik itu dari akademisi, praktisi, dan juga pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan 3 isu itu. Itu biar kita udah kirim linknya di ini ya, di chat ya. Nah, yang apakah pemenangnya akan yang diimplementasi 1 atau 2, kita belum tahu. Apakah 1 atau lebih 1 atau 3. Yang pasti 3 tema itu akan diimplementasikan. Minimal 3 tema itu akan diimplementasikan. Dan untuk ide yang akan diimplementasikan belum pasti itu adalah ide dari si pemenang. Ya, jadi bedakan ya, ide pemenang ideaton itu berdasarkan keputusan juri, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi yang dari pemenang 1, 2, dan 3 sampai harapan 1, 2, dan 3 itu adalah keputusan juri. Panitia tidak bisa mengganggu-gugat hal itu. Tapi apakah dari 6 itu akan diimplementasikan, itu belum tentu. Potensinya akan banyak karena ada beberapa penilaian terkait antara ide yang baik dengan ide yang bisa diimplementasikan. Apakah cukup jelas ya sini ya? Ide yang baik, gitu ya, ide yang bagus itu belum tentu cukup bisa diimplementasikan karena program itu punya banyak faktor gitu ya, yang akan kita belajar dari tahun kemarin gitu. Karena ini program untuk implementasinya itu cukup sedikit gitu ya, maksimal 7 bulan. Setidaknya pada 1 bulan itu sudah ada ide-ide yang bisa di showcase gitu dari yang akan ditampilkan gitu. Cukup menjawab ya, Bu Tari ya. Intinya sih si pemenang hackathon, ide dari pemenang hackathon belum tentu idenya adalah yang diimplementasikan yang mendapat dana implementasi. Gitu. Tapi kita tidak berhak mencampuri apa yang sudah dinilai oleh juri pada saat itu. Ya. Iya. Cukup Jadi ya, keputusan juri mutlak ya berarti ya Mas ya? Mutlak, iya, karena itu yang menjadi satu demokratisnya di situ gitu. Kita nggak bisa menggugat. Mereka lebih expert di bidangnya masing-masing. Baik. Semoga menjawab ya Mbak Utari ya. Iya, menjawab sekali Mas Alwi. Thank you untuk jawabannya. Terima kasih. Ditunggu ya Mbak Utari ya idenya ya. Kita masih ada pertanyaan berikutnya nih sebelum ke Kang Arif ya dari Karang Taruna Cibenying Kaler. Cibenying Kaler, kita pindah ke yang di chatbox di Zoom dulu nih, ada beberapa dari Mas Fikri nih, Mas Fikri. Mas Fikri udah jawab sama Begrita belum tuh? Sudah, cuma mungkin kita bisa sedikit tanya lagi ya Mas, sambil kita diskusiin lagi. Terdapat 3 tema dalam Ideathon ini, salah satunya pada bidang pendidikan, yaitu sekolah anti-bullying. Saya mau tanya, apakah dalam tema ini berfokus pada campaign atau lebih luas seperti perencanaan kawasan sekolah? Yang kedua, kemudian pada tema pendidikan atau sekolah, untuk proposalnya apakah cukup diambil hanya 1 sekolah atau semua sekolah di Bandung nih? Mas Alwi, silakan. Nah, kita tidak membatasi 2 hal itu. Yang kita berikan hanyalah tema. Temanya tentang perundungan, baik itu di tingkatan sekolah ataupun di tingkatan masih dalam lingkup sekolah. Tapi perlu diingat, yang mengusung tema ini adalah teman-teman dari Forum OSIS Kota Bandung dan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Semua ide dan semua resources yang akan kalian dapat melalui 2 organisasi ini, yang nanti juga diimplementasikan bersama-sama dengan organisasi yang mengusungnya gitu. Jadi pikirkan tentang solusi yang menurut mereka itu paling cocok dan menurut teman-teman cocok
Jadi tidak kita batasi tentang apakah hanya satu sekolah atau dua sekolah, intinya perundungan di Kota Bandung yang diusung oleh teman-teman Forum Kota Bandung dan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Oke, jadi kembali lagi menyesuaikan ya Mas Iya. dengan forum OSIS dan juga masing-masing proposalnya sendiri itu ya Mas ya. Apakah cukup Oke. menjawab Mas Fikri? Baik Kak, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Iya. Oke, terima kasih Mas Clue-cluenya Fikri. udah cukup banyak deh sebenarnya ya. Saya kasih Iya, angka udah banyak contekan dari tadi nih Mas. Banyak contekan, banyak clue, banyak keyword Iya, yang dan bisa kita ambil nih untuk proposalnya nih. konteks-konteksnya juga sudah ada gitu. Kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya nih, mungkin Kang Arif dari Karta Cibenying Kaler nih, silakan sudah raise hand, Silakan, apakah Kang Arif. mau tanya langsung, silakan Kang. Terima kasih banyak Mas Dido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum Mas Takobal ya Karim, Mas Arif. Mas Dido. Ada teman-teman juga nih kemarin itu nih Kang Wendy, Estri juga teman-teman masih bisa silaturahmi lagi nih. Iya, ketemu lagi kita nih Kang nih. Kapan ketemu lagi nih Kang? Iya, ntar dah, kapan-kapan Kang. Siap Kang. Nah tadi kalau terkaitan dengan teknisan tadi tidak jauh berbeda Pak yang tadi disampaikan oleh pertanyaan dari Teh Utari. Namun yang saya tanyakan terkaitan dengan penilaian sih Pak. Yang mana memang sebelumnya waktu itu kami dari Karang Taruna juga sempat mengikuti yang hackathon yang pertama Pak. Kami dari tim Rendang, kalau Bapak masih ingat Pak? Iya, masih ingat. Pedagang itu di daerah Kalong. Nah kalau sekarang Rendang itu sama siapa? Prayoga Pais ya? Prayoga, kemudian banyak kami dari anak-anak Plano Pak, sekaligus dari Karang Taruna. Nah kemudian pertanyaan saya Pak, karena saya juga sangat tertarik Pak terkait dengan penelitian, bahkan saya tuh cukup iri juga Pak, kenapa Kelurahan Kopo, kenapa nggak di daerah Cibenying Kaler gitu Pak. Kalau dilihat secara histori memang daerah Kecamatan Mojongloa itu setahu saya memang pernah mendapatkan penghargaan juga ternyata se-Indonesia terkait dengan Karang Taruna terbaik juga. Nah, namun di situ juga Pak, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama terkait dengan perbedaan Pak antara hackathon yang pertama dengan yang kedua, terusus Pak terkaitan dengan implementasi Pak. Karena kemarin itu terutama dari evaluasi tim kami terkait dengan RAB bahkan nominal yang sungguh luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana evaluasi atau implementasi ini ketika di hackathon yang pertama itu Pak. Itu gambaran seperti apa? Karena di pertemuan yang kemarin kebetulan saya nggak ikut Pak. Kebetulan tim saya kemarin saya utus tim saya Prayoga untuk mengikuti yang kemarin kegiatan kemarin. Namun saya belum mendapatkan secara langsung Pak evaluasinya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira Pak targetan atau yang diharapkan Pak perbedaan dari yang pertama kan pasti itu ada indikator ketercapaian atau ingin lebih nih dari hackathon yang pertama ini. Nah kira-kira Pak secara gambaran harapan yang menjadi goals besar yang kedua ini atau ideaton yang kedua ini itu apa? Karena memang dari ketiga materi itu sungguh luar biasa Pak. Ternyata saya juga baru tahu itu semacam aspirasi juga Pak. Tadi ada dari beberapa kelompok. Salah satunya kalau saya yang rencana menjadi penelitian kami itu Pak, rencananya kita mau yang di Karang Taruna Kopo Pak terkait dengan bus making itu di situ. Nah itu kurang lebih Pak seperti itu mungkin. Oke. Cukup Mas Arif? Cukup Pak. Oke. Yang pertama semua namanya implementasi program selalu berasal dari namanya evaluasi. Termasuk juga Estositis setiap tahunnya melakukan evaluasi. Dan banyak hal-hal yang kita ambil pelajaran di hackathon tahun pertama untuk diimplementasi tahun kedua. Yang pertama, ide di tahun kedua lebih spesifik. Hanya ada tiga ide yang lebih spesifik dan teman-teman sudah tahu siapa yang akan menjadi tandemnya. Gitu ya. Tidak seperti tahun pertama masih ide yang sifatnya ada 7-8 ide gitu ya dan cukup banyak gitu ya. Bahkan saya juga cukup fantastis melihat ide-ide teman-teman di tahun pertama itu yang luar biasa gitu ya. Bahkan ya cukup luar biasa lah, banyak yang tidak terpikirkan dari situ teman. Yang namanya satu lagi yang namanya kompetisi akan selalu ada pemenang gitu ya, dan ada yang juga tidak menang gitu. Semua tergantung dari bagaimana juri menilainya gitu ya. Nah itu terkait dengan goals tadi. Goals-nya kita belum bisa kasih tahu karena akan berhubungan dengan kriteria penilaian.
ya. Berita penilaian hanya akan diusung oleh para juri, bagaimana juri akan menilainya. Kita akan bebas nilai ya sebagai panitia di hal itu ya. Juri itu kenapa kita pilih dari satu orang WRI, satu juga praktisi, ada juga akademisi dan juga pemerintah kota, karena mereka ini akan berhubungan dengan semua tema ini. Bahkan nanti setelah ada pemenang pun, mana ide yang kita implementasi itu terkait dari diskusi kita dengan teman-teman yang menjadi implementernya, teman-teman Kopo, teman Potban, dan juga Vokap. Itu salah satu evaluasi kita sebenarnya. Jadi akan lebih mengkerucut ide dan implementasinya. Itu cukup menjawab, Kang. Gimana, Kang Arif? Ya, cukup menjawab, Pak. Namun terkait dengan implementasi kan kemarin tuh Pak ada yang juara nih. Mendapat. Nah, saya tuh ingin tahu ini Pak, implementasinya gimana nih Pak? Karena kan kemarin tuh ada beberapa tema yang juara. Kalau begitu silahkan Kak Arif ikuti IG-nya teman-teman Rino di bawah jembatan. Gabung di bawah jembatan. Nah, sekarang mereka sedang showcase apa yang menjadi inisiatif teman-teman dan cukup baik gitu ya. Bahkan itu pun melalui proses yang cukup panjang dialektiknya. Kita kasih teman-teman mentoring gitu ya, house building, bahkan perubahan-perubahan dari ide awal gitu ya, sampai bagaimana ini bisa diimplementasikan gitu. Itu banyak hal-hal yang didiskusikan gitu ya. Nah, bagi kami apapun outcome-nya gitu ya, prosesnya yang paling penting dalam hal ini, karena kita sebenarnya mendorong teman-teman baik itu di tingkatan karta, tingkatan teman-teman di organisasi gitu ya, untuk berani menjadi leader, pemimpin, dan mengimplementasikan itu sendiri. Kita hanya mendorong dari belakang. Kalau kemarin Kang Arif hadir gitu ya, dan lihat beberapa cuplikan-cuplikan di Hava, apa yang banyak diterima oleh para pemenang, saya rasa itu cukup baik gitu ya, capacity building-nya gitu ya, ketemu dengan teman-teman, komunikasi segala macam, apa hal-hal baru gitu. Kalau tidak salah sekarang juga ada di YouTube WRI sudah dirilis juga tuh satu video testimoni bagaimana pemenang hackathon itu mendapatkan manfaatnya. Bagi kita mungkin bisa share ya link YouTube-nya ya tuh, yang videonya ya itu ya. Kemarin ditampilkan di Hava, cuman kalau yang belum datang bisa lihat itu ada di linknya di chat library kita. Oke. Itu. Cukup menjawab Kang Arif? Siap, cukup Pak. Karena kalau konteks manfaat, saya tidak berwenang ngasih informasinya. Yang berwenang adalah yang melakukannya sebenarnya ya, Arif ya. Betul Pak. Betul. Jadi sebagai pengalamannya gitu. Ya. Nanti kalau saya yang kasih tahu bagus-bagus semua, Arif. Iya Pak. Ya soalnya kirain saya itu Pak lokasinya tuh yang di sana, tapi pas saya lihat ini kan di daerah Taman Sari. Ya, itulah yang namanya proses-proses mentoring di sana. Pada saat kita melihat ide kita cukup bagus tapi implementasi cukup sulit, mana nih yang paling bisa dilakukan tapi secara proses itu sejenis gitu. Ada banyak hal-hal yang bermanfaat ya, dari bagaimana mengelola program gitu ya. Program kita dievaluasi lagi, ada monitoring lagi, bagaimana cara tackling dari resiko-resiko ini gitu. Itu diskusi banyak bisa dengan tim Rino dan juga Kak yang menjadi pemenangnya gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kang di sini Arif ada Mas Doni juga sih, salah satu tim jaga gitu ya. Cuman saya nggak, kalau misalnya Mas Doni kasih testis sekarang kayaknya waktunya kurang cukup. Panjangan jadi lihat videonya aja. Oke, siap. Oke Mas Alwi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Terima kasih Kang Arif. Mungkin ada beberapa yang sudah dijawab sama Mbak Bergita, tapi karena kita masih ada waktu, kita bisa diskusikan sebentar nih Mas Alwi. Iya. Ada pertanyaan dari Mbak Intan Fatilda untuk tema placemaking mungkin ya nih, making space ini apakah hanya lokasi rekomendasi atau sampai ke bentuk desain ruangannya, dan apakah akan diterapkan ke salah satu kelurahan atau akan berupa hanya prototipe yang mungkin diterapkan ke beberapa kelurahan. Gimana Mas Alwi? Oke. Untuk lokasi, idenya silahkan menampilkan desainnya sekaligus
apabila itu bisa menjadi satu penilaian lanjut bagi panitia menilai itu masuk dalam list yang akan ditandingkan. Nah, untuk implementasi saat ini terfokus pada Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojonglokaler. Nah, apakah nanti akan meluas ke satu Kecamatan Bojonglokaler, itu akan ada di konteks ideatonnya, karena akan ada site visit oleh teman-teman untuk lebih mengenal gitu ya, wilayahnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi ide tampung, ide dulu ya, ide itu seperti apa, nanti ada semacam interview dengan teman-teman yang menjadi fokus tiap tema gitu ya, dan ada kunjungan lapangan. Kunjungan lapangannya beda-beda, satu mungkin tentang sampah akan ke wilayah lain gitu ya, yang bullying akan ke sekolah, yang tentang plasmaking akan di wilayah Bojonglokaler ataupun dan Kelurahan Kopo. Jadi akan menambah insight sama materi gitu ya pada saat nyekolah. Bahkan ada wawancara dengan teman-teman itu sendiri. Jadi silakan di-submit dulu, mungkin boleh dalam bentuk prototype atau mungkin mock-up desainnya, tapi nanti dalam seiring berjalannya waktu nanti akan ada perkembangan mungkin yang masih dalam mentoring dan sebagainya. Sehingga Ingat bisa ya, lebih berkembang. Ingat konteks dan mitra. Itu yang menjadi kuncinya, konteks dan mitra. Jadi kuncinya ada satu keyword lagi, fleksibel berarti Mas ya? Iya, konteks dan mitra. Oke. Lanjut, kita ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Aulia Aliani. Izin bertanya Mas Alwi, kenapa hanya Kopo yang disorot? Bukankah Kopo salah satu daerah yang terkenal banjir dan macet? Apa itu juga termasuk salah satu strategi untuk membantu daerah Kopo dengan inovasi yang diberikan? Gimana Mas Alwi? Kayaknya udah dijawab sama Mbak Aulia sendiri ya. Kita membuat satu program yang ada masalahnya gitu ya. Kalau misalnya programnya baik-baik aja, wilayah-wilayah ngapain kasih bantuan juga ataupun kita dukung gitu. Itu salah satunya ya. Kedua, sebenarnya Kopo itu menjadi bagian dari Bojonglokaler yang menjadi target lokasi kami di tahun pertama juga ya, jadi diteruskan. Karena waktu itu melihat satu kecamatan cukup sulit, cukup besar, kita kerucutkan ke dalam satu kelurahan yang ada implementasinya, ada Karang Taruna kelurahan. Alih-alih Karang Taruna kecamatan gitu ya. Jadi masuk ke Karang Taruna kelurahan. Tapi apakah ini nanti akan satu kolaborasi dengan Karang Taruna di tingkat kecamatan, itu sangat possible, sangat mungkin. Ya. Jadi tadi juga sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan sendiri ya Mas ya, karena memang program ini dibentuk dan diselenggarakan untuk membantu daerah-daerah seperti Kopo ya, yang memang mereka punya masalah urban seperti banjir dan juga macet, yang dimana teman-teman pemuda yang tinggal di sana bisa jadi bagian dari solusi nih untuk bisa membantu teman-teman di Kopo, yang membantu mengatasi macet, mengatasi banjir dan sebagainya. Sebenarnya untuk sampai ke Kopo itu ada beberapa tahap sih waktu itu ya. Dari kecamatan juga itu, Kecamatan Bojonglokaler sampai ke Kopo gitu ya. Kenapa dipilihnya Kopo? Tapi itu biar urusan program saja, yang cukup panjang kalau diceritakan gitu ya. Tapi memang memilih satu lokasi itu berdasarkan posibilitas dan juga potensial itu sangat penting gitu. Kenapa enggak Cibenying Kaler gitu ya. Karena dari awal juga Cibenying nggak belum dasar target. Coba kalau dari dulu Cibenyingnya mengajukan gitu ya. Iya. Tapi Mas Arif juga kan ikutan juga manfaat yang diterima oleh Mas Arif sebagai warga Cibenying pada saat kapas building dengan S2 juga cukup banyak ya Mas ya. Tidak hanya secara lokasi aja ya gitu ya. Oke. Gimana Mbak Aulia, cukup menjawab? Oke, semoga cukup menjawab ya untuk Mbak Aulia ya. Lanjut, kita ada pertanyaan berikutnya dari tadi Kang Arif sudah bertanya langsung ya, jadi saya bisa skip di chat Zoom-nya. Terakhirnya ada pertanyaan dari Mbak Sonya nih. Halo Kak, maaf baru bergabung, apakah idenya boleh yang masih ide kosong dan belum ada prototipe-nya? Lalu apakah idenya boleh berupa ide bisnis atau harus berupa ide charity? Itu gimana Mas Alwi? Dua-duanya potensial. Jadi namanya ide itu kan terbuka dan bebas gitu ya. Kita tidak membatasi itu ide yang charity ataupun idenya bisnis gitu ya. Tapi tadi lagi saya kasih tahu ke tema gitu ya, konteks dan juga mitra. Tiga ini menjadi satu kuncinya sebenarnya.
apakah nanti idenya bersifat bisnis dan peningkatan ekonomi warga atau pemuda, ya nggak apa-apa juga. Mau sifatnya inovasi sosial, itu inovasi sosial juga gitu. Jadi tidak terbatas dengan apakah idenya bisnis atau charity. Charity pun sifatnya juga nanti akan ada sustainnya gitu ya. Betul juga seperti apa, itu salah satu clue juga ya mungkin ya, bisa teman-teman. Apakah ini tadi yang pertama itu maksudnya yang pertama sebelum ke bisnisnya itu? Maksudnya prototype aja. Prototype, silakan. Kita pada saat proposal hanya saya bilang tadi ya, silakan gunakan template yang ada gitu ya. Tapi apabila sudah mempunyai prototype sebagai bahan untuk kalian melihat, ini lebih supaya kuratornya lebih memahami apa yang kalian maksud gitu ya, silahkan ditampilkan di lampirannya begitu, seperti saya bilang di awal tadi. Iya, jadi lagi-lagi cukup fleksibel untuk idenya, silahkan disubmit, nanti seiring berjalannya waktu kita bisa lebih mengarahkan ya untuk outputnya bisa seperti apa ya Mas Alwi. Terakhir nih ada ini. Dalam proposal pun sebenarnya para kurator udah bisa menangkap ide sebenarnya. Asal itu dijelaskan secara concise itu ya, secara clear, jelas maksudnya kayak gimana gitu. Karena ajang korasi ini hanya mengumpulkan dulu gitu ya. Nanti prototipe kalian itu digodok dengan adanya materi-materi pada saat ideaton gitu. Sampai matangnya di sana. Oke, Mas Alwi. Ini terakhir ada Kang Wendy nih, sudah raise hand nih. Kang Wendy, apa kabar Kang Wendy? Boleh langsung bertanya, silakan ke Mas Alwi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin, Kang Basra, terus Arif, Kang Dido, dan teman-teman semua. Aidin, Kang Wendy. Punten tadi nggak dari awal joinnya. Siap. Tadi pas mau beres semua. Ini sih Kang, saya tadi penasaran juga. Nah, untuk hackathon kali ini itu untuk daerahnya daerah mana aja ya Kang? Dan untuk sasarannya, apakah sasarannya difokuskan oleh kita yang milih atau sudah ada sasaran dari tim SDCTs-nya gitu? Itu untuk kegiatannya itu apakah berfokus pada kayak kemarin gitu, kita renovasi suatu tempat atau lokalisasi suatu tempat, atau mungkin aktivasi tempat untuk menjadi lokasi kegiatan anak muda gitu, atau kita bisa bikin suatu gerakan gitu, gerakan anak muda yang mungkin bisa digunakan sebagai gerakan sosial gitu, kayak misalkan pengabdian masyarakat atau kegiatan kolaborasi dengan pemuda yang lain gitu. Mungkin itu aja sih Kang untuk sekarang. Potensi ketiga-tiganya, Randy, semuanya berpotensi sebagai ide gitu ya. Ini kan ideaton ya, tidak terfokus pada spesifik bentuknya gitu ya, baru idenya gitu. Mau nanti kalau yang konteks lokasi, yang terlokalisasi hanya di Kopo tadi saja untuk class making, harus ada tempatnya gitu ya, Budong Lokal ataupun di Kopo. Tapi dua yang lain itu bisa dimanapun, asal di Kota Bandung. Tapi tadi saya bilang lagi, konteks fokusnya ketiga tadi aja, konteks, mitra, boleh saya satu lagi tadi ya, ada tiga, konteks dan mitranya paling penting sebenarnya sih. Lihat temanya, lihat konteksnya, lihat mitranya siapa. Nanti itu yang menjadi fokusnya sebenarnya. Pada saat kalian membuat proposal itu kalian sudah membayangkan, oke, kalau mitranya dia, konteksnya seperti ini gitu ya, itu seperti apa sih? Kan temanya sudah, tadi saya bilang temanya sudah melekat ya. Temanya melekat, setiap tema itu melekat ke setiap mitra kita gitu. Nah, tinggal konteksnya mau seperti apa gitu, dibuat di proposal itu. Baik, Kang. Mungkin kayaknya ada 3 pilihan ya Kang. Pertama, apakah kita membuat program baru? Kedua, apakah kita survei dulu ke lokasi baru kita buat program? Atau ketiga, kita melanjutkan program yang sudah ada? Mungkin seperti itu ya Kang? Tiga-tiganya juga potensi. Tiga potensi ya? Iya, tim Rino sama tim Jajaka kan itu dulu nggak ada di program S2Cities.
idenya lah yang kita implementasikan sebagai pemenang, ya. Nanti ide-ide yang menjadi pemenang itu kan bisa sifatnya tidak melanjutkan program atau juga satu program yang tidak terlepas dari konteks. Ingat ya, konteks lokasi dan konteks tema dan konteks juga mitranya. Jadi itu yang jadi kuncinya sebenarnya. Jadi apakah itu menjadi program baru? Bisa jadi karena idenya inovasi baru. Misalnya tentang bullying. Yang kalian masukkan itu, misalnya ide tentang anggap saja ya, mengurangi tingkat bullying di sekolah SMA atau SM gitu ya, dengan cara apa? Misalnya kampanye kayak gimana? Kampanye kan suatu hal yang nggak baru ya, cuman bentuk kampanye kayak gimana sih yang barunya gitu, mau seperti apa? Misal gitu ya, itu kan ide juga ya, ide. Karena kita S2 itu kan juga belum pernah buat seperti itu, ini suatu hal yang baru semua, suatu hal yang akan diimplementasikan, suatu hal yang baru. Nah, placemaking misalnya, bentuknya apa? Apakah tadi kayak misalnya Pak Arif bilang itu bisa sifatnya hanya aktivasi atau membuat ruang atau apa? Silahkan baca tentang teori placemaking. Ada di sana ada urban tactical, ada membuat ruang baru atau mengaktifasi ruang baru. Mengaktifasi ruang yang sudah ada atau membuat ruang yang idle itu menjadi bermanfaat. Jadi banyak tuh ininya. Jadi ke tema dulu aja, tema, lihat literatur tentang temanya, lihat di konteksnya, lihat mitranya. Nanti kalian jadi udah mulai tuh situ membuat satu problem analisis sebenarnya yang akan digodok lagi pada saat ideaton. Terima kasih banyak Kang. Ya. Jadi tema, konteks, dan mitra ya Mas ya. Iya, itu. Tiga hal itu yang cukup penting ya untuk proposal nanti. Makasih ya Kang Wendy pertanyaannya. Dan sebelum kita tutup nih Mas, ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Doni Darmawan Putra. Halo Mas Alwi, saya Doni dari ITB nih. Untuk tema placemaking di sini difokuskan di daerah Kopo, yang berarti perlu memfokuskan dengan masalah dan keadaan aktual yang ada di Kopo. Lalu apakah dari teman-teman S2Cities ini memprovide informasi secara brief terkait gambaran umum di Kopo? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam placemaking ini juga penting untuk menarik partisipasi masyarakat lokal. Apakah dari panitia S2Cities ini ada koneksi atau kontak yang bisa diberikan kepada peserta untuk kita bisa engage nih ke mereka, dan apakah ada batasan untuk mengengage masyarakatnya? Apa yang kedua itu? Jadi apakah teman-teman S2Cities ini punya koneksi yang bisa dipakai untuk peserta? Jadi peserta yang mau ngirim proposal ini mereka bisa engage ke peserta-peserta tersebut, ke masyarakat lokalnya, dan apakah ada batasan untuk mengengage masyarakat tertentu? Itu. Ya, yang pertama adalah tentang Kopo sendiri gitu ya. Apa tadi ya? Belum dibilang ya. Karena dengan di Kopo. Yang pertama apa kata Doni? Oh iya, difokuskan di Kopo, yang berarti perlu memfokuskan dengan masalah dan keadaan aktual yang ada di Kopo. Lalu apakah S2Cities memprovide informasi secara brief terkait gambaran umum di Kopo nih Mas? Satu, dalam handbooknya itu sudah akan jelas beberapa literatur tentang placemaking dan juga profil tentang Karang Taruna Kopo. Nah, profil tentang Kopo bisa dicari banyak-banyak gitu ya. Apakah itu melalui data sekunder yang kalian akan digging di internet gitu ya, atau kalian sebelum membuat proposal mencari tahu jalan kayak misalnya lihat-lihat Kopo seperti apa gitu. Yang pasti pada saat nanti terpilih menjadi salah satu ide yang ditandingkan, teman-teman akan memperoleh waktu untuk profiling setiap mitranya, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan dan juga seperti apa konteksnya, waktu untuk site visit, melihat lokasi yang potensial bersama dengan setiap mitranya gitu. Jadi ada bayangan gitu pada saat membuat portofolio. Untuk saat sebelum sampai ke sana, apakah mau membuat idenya seperti se-concise mungkin, silahkan. Mau jalan-jalan ke Kopo, enggak. Mau lihat dari literatur internet, silahkan. Itu
salah satu proses riset kalian untuk mencari problem analisis sebenarnya. Oke, terus Apakah yang kita meminta teman-teman untuk mengontak mereka? Saya rasa itu nanti ada waktunya juga sih di Ideaton gitu. Pun kalau misalnya sudah mau mulai kontak di IG-nya gitu ya masing-masing yang ada ada profilnya di Ideaton di handbooknya, silakan saja gitu. Itu sebagai untuk melihatnya problem analisis dari awal gitu ya. Biarpun nanti juga ya, dapat juga. oke, jadi terkait pertanyaan dari Mas Doni ini, kalau mau melaksanakan kegiatan semacam pre-survey dipersilakan, mau langsung datang ke sana silakan, mau Ya, pakai literatur dari internet juga silakan, ya, terus juga untuk engage ke masyarakat nanti bisa lebih ditajamkan pada saat Ideaton-nya nanti ya Mas ya berarti ya. ya, betul. Oke, pertanyaan dari Mas Doni tadi juga jadi penutup untuk sesi Q&A-nya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah Saya bertanya dan Mas Alwi. kasih link terakhir ya untuk link yang kalian bisa download si handbooknya di Ya, chat. boleh. Oke, terima kasih Mas Alwi. Tadi teman-teman sudah di-share nih sama Mas Alwi tentang handbook atau panduan yang teman-teman bisa pakai untuk pendaftaran Ideaton 2023. Ya. Jadi silakan bisa dibuka. Dan lagi-lagi saya ingatkan ya teman-teman, syaratannya cukup mudah ya teman-teman, bisa mendaftar secara individu ataupun secara grup, maksimal 3 orang, kemudian usia 15 sampai 24 tahun dengan domisili Grup, di grup Mas ya, Tido. harus grup ya, sorry Ya, saya grup minimal 2 revisi ya. sampai maksimal 3. Oke, harus grup ya, minimal 2 maksimal 3 orang dengan usia 15 sampai 24 tahun, 18 sampai 24. 18 sampai 24 tahun, oke ya. Ya. Kemudian Yang domisili tidak ada mempunyai di KTP ya, supaya oke. kita juga tidak ada wali untuk meminta etiknya gitu. Jadi 18 tahun yang untuk izinnya KTP. ya, betul. Yang berdomisilinya di Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga Cimahi, dan teman-teman juga pasti harus komit untuk ikut kegiatan dari awal sampai akhir. Dan sampai sejauh ini, Sumedang sedikit ya, hanya Jatinangor ya. oh gitu, Sumedang sedikit Jatinangor tuh boleh ya, masih termasuk dalam Hanya domisilinya. Jatinangor aja, tidak Sumedang jauh. Oke. Kalau Karawang belum boleh, kasihan, jauh banget nanti kalau Karawang belum. Ya oke, belum boleh. Kalau Karawang langsung lewat Purwakarta dulu, masa lewat Subang baru Karawang gitu. Nanti Subang sama Purwakarta minta juga gitu. Kata Kang Arif, orang Karawang tapi yang kuliah di Bandung boleh nggak, Mas? Katanya. Ya boleh, kan di Bandung domisilinya. Bandung Oh Barat gitu. ya boleh. Soalnya bilang Bandung Barat. Oke, siap. Dan sampai sejauh ini batas waktu submisi idenya, proposalnya masih di tanggal 12 Mei ya. Nah, Ya, teman-teman 12 sampai jam 23.59. 9. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 sampai 3 hari lagi ya teman-teman. Silakan Ya, disiapkan proposalnya dan kirimkan sebelum 12 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman ya yang sudah mengajukan terima pertanyaan. kasih semuanya. Mas Dan Tido. sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir nih. Kita akan umumkan kira-kira siapa yang sudah menjadi pemenang untuk giveaway ya, karena kita ada 2 ya giveaway-nya. Yang pertama giveaway untuk membantu publikasi di sosmed, yang kedua adalah tentang siapa yang menjadi peserta teraktif dalam sesi sore hari ini. Oke, untuk giveaway pertama, selamat kepada Andri Alveiro 17, kemudian Utari AG underscore, kemudian Wibawa Aan, kemudian Utun_channel, dan juga RREP_Rizka. Selamat teman-teman. Bisa screenshot sesi sore hari ini dan langsung di DM ke Instagram @openstreetmap.id untuk klaim hadiahnya nanti. Selamat kepada pemenang giveaway 1 ya, ada 5 orang. Dan kemudian yang kedua, ini giveaway untuk pertanyaan terbaik dan peserta teraktif sore hari ini. Selamat kepada Mas Fikri Irfan, kemudian Mbak Intan Fatilda, Mbak Aulia Aliani, Kang Arif, dan juga Kang Wendy Gustira. Caranya sama, untuk klaim hadiahnya nanti silakan di screenshot sesi sore hari ini, termasuk yang ada namanya nih, yang lagi ada di layar, silakan di screenshot, kemudian boleh DM ke Instagram @openstreetmap.id. Teman-teman nanti akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing senilai Rp100.000 ya. Selamat sekali lagi, selamat teman-teman.
Dan sekali lagi dengan pengumuman ini berakhir juga kegiatan di sesi sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir di dalam sesi sore hari ini untuk meramaikan dan juga memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari WRI ya, Mas Alwi dan juga Mbak Bergita yang sudah hadir di sesi Betul. sore hari ini. Sebelum kita tutup, boleh dong kita mau kasih sedikit ya untuk bersama teman-teman, silakan yang bisa open cam, silakan boleh nyalakan kameranya, kita mau dokumentasi untuk nanti kita bisa share-share juga di sosmed. Sore hari ini juga teman-teman kalau misalkan mau share di sosmed, boleh langsung share di story, kemudian tag Instagramnya OpenStreetMap ID sama WRI Indonesia ya. Oke, kita akan ambil foto sebanyak 2 kali ya. 1, 2, 3, senyum teman-teman. Oke, yang pertama sudah, kita akan ambil sekali lagi sebentar. Oke, yang sesi foto kedua, siap-siap teman-teman ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ditunggu teman-teman untuk partisipasinya di submission proposal AD tahun 2023, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa bertanya melalui email ya, bisa ke bergita.lipu@wri.org, atau bisa juga teman-teman langsung DM ke Instagramnya OpenStreetMap.id ataupun WRI Indonesia, ataupun bisa langsung ke S2Cities ya, Ya, untuk tahu informasi berikutnya. Mungkin ada closing statement Mas Alwi sebelum kita tutup. ya, dipantau saja IG-nya WRI untuk counting down sampai di tanggal 12 jam 23.59. Apakah nanti akan ada extended? Saya tidak bisa menjamin ya, cuman pantau saja gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Alwi dan teman-teman untuk kehadirannya pada sore hari ini. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan dalam memandu acara di sore hari ini, dan ditunggu ya Sama proposalnya Mas sampai Fidel. tanggal 12 Mei 2023. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih. Terima Sore kasih semuanya. Sore. Terima kasih. Terima kasih Kang Arif, Kang Wendy, Bye. Mas Alwi. Sampai ketemu ya. Yuk, Kang Arif. Nanti ditunggu Sampai di gebrakan-gebrakannya Mas. Kenapa, Arif? Nanti insya Allah kita akan membuat gebrakan-gebrakan Mas.